tak dekati malah nganu enggak kerasa tak dekati. Lu mau wae. Soale ngrepoti. Mangane oke yo. Oke. Boros, Mas. Belum pernah. Tahun rasa ngomong aku diure. Biyen badminton nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama kita nggak tampil nih Pak Di. Iya. Nah, akhirnya kita ketemu lagi karena kesibukan kami masing-masing. Jadi minggu keberapa nih kita nggak Ini kita syuting sudah lagi lagi di 12 bulan tahun baru ya. tahun baru Tahun 2026. 2026. Nah, 2026. Kali ini kita ada temen yang sangat-sangat menginspirasi. Asalnya dari mana Pak Di? asalnya dari Blitar. Nanti kita ulik. Oh, Selanjutnya. jauh ya. Ini Sampai sahabat saya terdampar dulu. di apa sini ya? Ya nanti bisa terdampar ke Koripan, terus cerita di belakangnya nanti kita ulik, Mas. Oke, gitu aja, langsung aja. Dari Pak Didi dulu monggo, kalau mau diinterogasi. Ini memang iya, saya dendam Mas. Temen ya, temen. Ya kenalnya tuh dari main badminton. Oh, dulu main Main badminton. badminton, tapi waktu itu sparring di Kecamatan Magelang Utara kalau nggak salah. Zaman jadul. Pakai Terus- win. Keringan. Oh. Ingat win pakai win. Zaman jadul dulu ngobrol-ngobrol terus wong Koripan, saya wong Klopo. Oh, beliau di Koripan, stay di Koripan. Ya. Udah stay waktu itu udah. udah stay di Koripan. Dia memang hobi minton. Dulu yo menang telak kalau telak Mas. Karena apa? Menang suara nih Mas ini. Monggo, sekarang boleh perkenalan dulu. Mungkin bisa perkenalan Mas Nasib. Panjenengan itu lahir di mana? Nama dulu, nama. Nah, nama, lahir di Tanggal mana? lahir, hobi. Nah, besarnya di mana? Terus mungkin menempuh pendidikan fase-fasenya itu dari SD, SMP, SMA, mungkin perkuliahan itu di mana aja mungkin bisa dijabarkan. Monggo Mas Nasib. Sebelumnya terima kasih pada kru Remuna, Pak Didi, Mas Rahmat, sama Mas Roy. Terima kasih atas diundang di podcast ini di Dusun Ngerombah ya. Mohon izin memperkenalkan diri, saya nama lengkap Nasib Rizal. Nasib Rizal. Tapi kalau dipanggil Rizal itu enggak connect di Oh, otak. oh, dari kecil, dari Iya. kecil masih. Nasib gitu aja. Iya, dari jauh Rizal gitu Malah nggak noleh. Marah nggak bingung ya. Nggak mengo. Kita desain mindsetnya sudah di Nasib. Gitu. Nasib. Kami bukan kelahiran Magelang ya. Oh. Apa Pelancong, jadi kami pendatang di asli kelahiran di Blitar. Blitar. Blitar Utara, dari lereng Gunung Kelut. Ya. Lereng Gunung Kelut. Jadi di lereng Gunung Kelut itu banyak TKI ya. Banyak TKI. Ya itu termasuk ada apa itu keyakinan kalau sudah sekolah harus keluar gitu loh. Oh. Gitu. Merantau ya? Di desa Harus itu. merantau gitu. Mungkin cuma saya yang belum pernah keluar negeri ya. Adatnya memang gitu. Iya, di Malaysia dulu lagi musim di Malaysia, di Arab. Jadi di desa kami itu apa itu segala bahasa ada. Oh, belajar Arab enggak kan ada yang lulusan Arab, lulusan Mandarin, terus Kanton. Kanton itu apa? Kanton itu bahasa Kanton, bahasa yang itu Cina itu apa? Hongkong ya? Bukan yang itu Mungkin bahasa Mandarin ya? Mandarin. ya, Mandarin tapi yang Hong Makau, Kong. Makau. Makau. Di Makau itu terus Tagalog ada, Filipina. Filipina ada, terus Thailand. Jadi teman-teman satu kampung itu banyak yang bisa bahasa Inggris lebih gampang lagi itu kan karena kita
banyak dari TKI ya. Oh iya ya Pak. Iya. Iya. Terus lagu-lagu Malaysia heboh kan dulu. Mereka keluar negeri bekerja terus kembali lagi membangun desa Ya, atau, jadi atau kembali lagi ke sana. ke sana lagi ada yang sampai punya ID card di Malaysia. Punya KTP sana malahan sampai. Jadi rumah kita alhamdulillah bagus-bagus desa kami itu Maju ya. maju karena Karena uang luar negeri. Jadi Jadi termasuk kami karena yang sekolah ya, karena yang sekolah. Jadi wah kalau di kampung kan malu ya dari keluar kita. Tapi itu yang berpengalaman udah di luar itu ngajak tetangga gitu ya. Saudara tetangga. jadi magnet ya yang sukses-sukses. Iya benar Pak, benar. Bagus. Tapi banyak juga yang sesana setengah tahun gagal juga banyak. Tapi yang sukses juga banyak juga. Terus dengan pernah kemana? Belum pernah. Jadi karena itu Mas Roy, Iya. kita jadi wah aku disekolahkan kok nggak keluar kan malu ya. Nah, ya kita Malah kepecut gitu. iya kita akhirnya disekolahkan ya tadi Pak Didi ya TK sampai SMA kami di Blitar. Oh di Blitar aja. Ya, kalau boleh sombong dikit ya, Nah. saya satu alumni sama Pak Profesor Budiono, Oh mantan iya. wakil presiden itu. Mantan wakil presiden. Barengan ya Pak. Terus alma Enggak, mater. dulunya yang sukses kita yang enggak gitu. Satu angkatan. Enggak, SMA-nya. SMA-nya, satu alumni aja. Oh, Alumni. Alumni mater. Boleh disebutkan sama mana? SMA 1 Blitar. Blitar. Iya, iya. Di kotanya itu. Kota, di kota, pusat kota. Kalau Blitar itu kota kabupaten ya? Apa kota? Kota Madiun Kabupaten. Oh, Kota ada, kabupaten ada. Ya, Mas. sama Kalau Mas Gunung Nasib Magdalena. di kabupaten. Kalau rumah saya di kabupaten, saya lereng Gunung Kelut. Rumahnya di Kota. kabupaten. Sekolah di kota. Sekolah di kota. Waduh. Terus Mas Nasib SMA. lahir berapa bersaudara? Banyak kita. Jadi KB, keluarga besar. Berapa? Kita 7. Oh, Oh, 7. Mas Nasib nomor 7. Oh, terakhir. bungsu. Iya. Bungsu Bontot. kok ini. Ya. Kalau di sana Sebenarnya itu kok gini ya. kalau di sana Sebenarnya itu posisi. kalau di Blitar itu bungsu nggak harus di apa, Rumah. Di rumah. nggak harus di Oh. adat sini ya beda adat ya lah. Beda ada. Kita pokoknya yang mau keluar ya keluar gitu aja. Monggo gitu ya. Kalau di sini biasanya yang Bungsu ditaleni ya. ngopeni wong tua biasanya. Ra entuk lunga. Orang tua tak dekati malah nganu ya. Nggak kerasan lah tak dekati. Lu mau wae. Soalnya ngerepotin. Mangane oke yo. Oke. Boros Mas. Oh, Terus Blitar. kuliah. Terus kebetulan ini kebetulan aja. Kebetulan. Kita pernah mengenyam pendidikan di Brawijaya. Oh, Malang. Universitas Brawijaya Malang. Malang. Ambil jurusan pertanian. Jadi Lulus. lulus. Kok meragukan tuh? Pernah ngomong pernah. Garis bawahi kan apalagi itu pernah pendidikan. Cuma kebetulan, nggak pintar coba. Kebetulan aja lah. Konibro. Menikah. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Wah, ada keberuntungan juga itu. Heeh. Jadi kita 98 waktu Krisis. krisis kan. Heeh. Jadi SPP kita kan murah. Iya, benar. Nah, mau dinaikkan tambah. Benar. Pemerintah naik tambah kacau kan. Ah. Lalu kita cuma 250 per semester. Tahun 98 masuk. 98 masuk. Berarti barengannya Pak Roy ini. Yo, udah undi berarti udah setahun. Rasa ngomong aku sendiri. Tapi kita lebih mudah daripada Pak. Nah, Yang sejai piye. Tak minum ya. boleh silakan. Oh, Mas Nasib, berarti lulus 4 tahun 4,5. 4 tahun pas kita. Pinter berarti. Ya, kebetulan aja kita kebetulan aja ya karena Setelah kuliah. terus kita lulus kan yudisium itu udah mulai ngelamar-ngelamar kan dulu. Yudisium calawas tenan. Saya serana. Kita ora ngerti. Tapi kuliah ora ngerti. Kita ngelamar-ngelamar, wah sudah apa itu nyebar nama lah, nyebar nama dulu kan pakai amplop kan tiba terus ke apa itu kantor Perusahaan.
20.000 dulu susah ya. Susah. Kita 20.000, Nah, sekarang kan ada 20.000. Loker itu. Masuk ada. itu gitu kan bisa. 20.000 itu. Jadi kita alhamdulillah kebetulan juga Pak Didi. Oh iya. Nggak pinter kita. Sebelum wisuda kita sudah keterima di perusahaan. Oh gitu. Udah di ngelamar apa udah dilirik? Lirik. Sudah masuk training center kita. Di perusahaan apa itu? Di kalau Mas Roy tahu BC2 itu. Besi 2. BC2. Jagung. Jagung. Bisi ya. BC2 Ya, itu ya, kita pernah. di situ training di Kediri 4,5 bulan. Ya, harusnya cuma 4 bulan. Cuma waktu mau penempatan bos-bos ada meeting di Cina kayaknya, jadi mundur setengah bulan. Jadi setengah bulan jadi 4,5 bulan terus kita disebar. Kebetulan juga saya tempatnya di Bali. Oh, Bali. dalam penempatan di Bali. Ya. Pertama. 2003. Saya lulus kan November kan. Ya. Akhir Maret 2003 kami diberangkatkan di Bali. Oh, berapa tahun? Di situ 1,5 tahun. Pindah lagi. Terus saya ngelamar lagi. Oh itu pindah apa keluar? Pindah perusahaan. Berarti keluar. Pindahnya gitu ya. Itu keluar apa dikeluarkan? Rahasia. Wah, masuk CV itu. Terus. Kita ngelamar lagi di perusahaan. Pulang ke Nganjuk. Blitar. Blitar. Enggak. Kita ada base camp di Malang kok. Oh, cah kuliah mah. Langsung ngelamar di situ lagi, ngelamar lagi. Keterima lagi. Terima. Harusnya kami penempatan di Jawa Barat. Di Garut zaman itu. Ternyata di sana sudah barusan rekrut. Kita ditempatkan geser aja di Magelang. Waktu itu kita belum tahu Magelang lah. Cuma kita pernah ke sini di Borobudur waktu SMP kalau Jawa piknik. Timur kan ya Piknik. tamasya. Karena nggak ada piknik. Tamasya. Tidur ya sekarang. Di Budur. Kesini lah akhirnya ya. Ya, kita di sini di Magelang kok enak, hawanya enak. Sama dengan rumah. Sama. Nah, itu 2004. Jadi 15 Juni 2004. Menginjak Magelang. Menginjak Magelang. Oh. Naik zaman itu Supra X. Dari sana, Pak? Dari sana. Dari Malang. Naik dari Blitar. Dari Blitar. Naik Supra X. Kan belum ada Google Map ya. Belum. Kita kan produsen koi. Ikan koi itu loh. Ikan koi. Ya sering kirim ke Muntilan ya. Sering kan. Jadi saya tanya ke kakak sepupu, kalau saya mau ke Magelang mana? Bukan ditulis bagus itu. Ada sobekan kertas itu langsung tulis Blitar, Sret Tulungagung, Sret Trenggalek, Sret Ponorogo, terus Pracimantoro, Promantoro, itu langsung Solo, Klaten, Jogja, itu harus melewati. Kalau nggak lewati berarti kesasar. Ingat itu, cuma kertasnya tak cari, nggak ada itu. Mau dipikir ya? Itulah sekelumit. Basic kami kan di sarjana pertanian, jadi dari Bali ke sini juga kita fokus di benih sayuran. Benih sayuran kita di Magelang. Kalau Mas Roy makan sop, ada brokolinya, itu kerja keras dari tim kami. Seluruh Magelang. Kita dari market 0% sampai ke 100% kita kuasai.
Wah. Boleh sambal sedikit ya Pak Didi ya. Apa memang harus lebih. Jadi saya pastikan bahwa kalau makan sop yang ada brokolinya gitu. Juragan brokoli. Ya. Bro. kita cuma tenaga promosi aja, tenaga promosi. Sampai sekarang Kita sudah pindah lagi. Setelah itu Pindah lagi, terus pindah lagi. Jadi dipindah apa pindah? aja aduh lah. Aja dalam. Lek mulai aja dalam. Terus kok bisa terdampar di sini? Nah, 15 Tahun yang Juni lalu 2004. Nah, kita kan bujang loh. Saya dikasih Tuhan itu rasa kerasan di mana-mana. Gampang kerasane. Termasuk di Bali saya kerasan. Gampang kerasa. Kerasan tiap hari Sabtu kayak ke Aku Kuta. tahu. Tiap hari Sabtu bikin ke Kuta kita. Betapa bahagianya kan. Ini belum nyanda Mas. Belum pernah. Jangan dikasih tahu ya Mas. Iya. Pindah ke sini pun kerasan tuh ya, kerasan. Pokoknya hari 15 Juni itu pertama kali saya kunjungi apa? Saya naik ke Borobudur. Hari pertama. Hari pertama, ikon. Sekarang nyampe maghrib kan, besok saya main ke Borobudur. Ikon harus saya taklukkan dulu kan. Saya naik dulu kan masih boleh ya. Kalau sekarang nggak boleh kan. Saya naik. Ya sekarang. Sekarang istri di sini, istri orang sini. Panjang. Karena nanti dulu ojo ke susu. Itu 2004 ya, 2004 kita bujangan di Muntilan, pas di Muntilan, terus sama teman-teman sesama sales dunia pertanian itu, kita langsung diajak ini badminton. Jadi Ngikut klub badminton. klub badminton, padahal kita nggak tahu garis masuk arti nggak tahu saya. Itu yang berjasa itu teman-teman dari Circle-nya itu. sales. Nek Muntilan yo latihannya nganu kowe. Kita di PHB kemarin Rindam. Oh, Jauh jadi jauh. Jalan dari sini. Oh, Rindam gitu. Tak kira kayak gedung apa nih Gemilang itu kan ada tuh. Jalan RSPD itu kan ada. Enggak. Di PHB di Rindam. Di Rindam. Di itu. Jadi jauh wis. Enak lah pokoknya tetap nyaman bujang ya. Jadi kalau teman-teman bujang jangan takut berpetualang ya. Nusantara itu hebat lah, bagus lah itu. Saya waktu di Bali itu saya mau pindah di ini Atambua, seneng juga. Wah, mau berangkat juga. Atambua itu Atambua perbatasan Timor Leste. Oh iya. NTT ya? Ya. NTT. Itu mau berangkat sudah di Waktu tahun itu berarti kan NTT sudah jadi Timor Leste. udah jadi Timor Leste setelah Habibie itu kan referendum itu. Saya ke sana setelah Bom Bali Oktober saya Maret 2002, saya Maret 2003. Sempat ke Antambuanya? Enggak, belum sempat. Belum sempat. Mentas Bom Bali di situ memang. Enggak. Enggak. Saya Maretnya. Oh. Terus ceritanya Di sini kan saya di sama-sama apa itu? Sales dalam wadah IPP, Ikatan Pemberdaya Pertanian itu. Wadahnya untuk sales pertanian di Magelang, Kedu dan di IE itu IPP. pasarnya mana aja tuh? Kalau jenengan wilayahnya? Wilayahnya Kedu sama Jogja. Wah, berarti bukan Magelang dong. Karena jalan Kedu maksudnya. Kedu sama besar Mas. Sana. Besar. Wah, potensi di Kedu itu sama Magelang besar sekali. Sehari berapa outlet itu? Kita Yang kunjungan. Kalau sales. kalau kita lebih ke jalan ke marketing ya. Sehari berapa outlet? Kita langsung ke petani, promo, istilahnya penyuluhan, Oh, gitu. farmer meeting. Oh, langsung ke petani, Mas? Iya, tapi kan nggak Langsung jualan. petani ya? Kita nggak jualan. Oh, Cuma promo. Beli brokoli saya. Di mana? Di toko sana. Oh, gitu. Kita ngetori sana ya. Dari prinsipal dia. Ya, Prinsipal.
Jadi nggak boleh jualan, Nggak boleh cuma jualan. promosi aja. Promo. Terus nanti Pak Didi Siap. ada lahan kok tanami brokoli bagus, kita izin pasang papan demplot, terus papan nama gitu. Jadi petani yang lewat kan jadi tahu. Kayak semacam promo juga ya. Iya promo itu. Jadi Promo kesuksesan tanaman itu ya. jadi kita provokator lah kalau bahasa kasarnya itu provokator di dunia pertanian gitu. Sorry tak potong. Kalau brokoli itu sekarang yang jenengan pegang itu bibitnya namanya apa? Dari Sakata, Sakata. Ya, Wah, Green juga- Magic. Besok kita soalnya kita ada rencana, memang anak-anak muda ini baru ada rencana bikin hidroponik, Hidroponik. tapi bingung mas tanamannya apa. Beliau nih Mas. Catat tuh di. Mas bisa sinau sama Pak Catat tuh. Apa namanya nih? Sakata. Sakata di. Terus. Terus 2004 kita banyak circle kan, circle apa itu? Badminton, circle IPP itu ya. itu. Ya kan. Terus ada biasa tuh Geng motor. sales kan ada cewek agak melek dikit kan gitu. Mulai kunjungan Rene. Gue juga ke sini. Ke sini repeat ordernya seminggu pisan. Cocok. berarti bisa sini. Ya, Bisa koriman itu. Wah, ada yang melek nih. Gitu Mas Rama. Karena ini gede Pak. Terus 2006 saya nikah. 2006. 2006 nikah. Bulan umat ketemu. Langsung pindah sini mas? Apa nganu? Langsung saya. Langsung pindah sini. Oh, kerjaan kita di sini. Oh gitu. Waktu ketemu istri ya. Sekarang kan istri. Itu kahanan sadar buat tadi. Nggak sadar dia. Oh iya makanya itu. Sekarang putra berapa? Baru 3. Baru 3. Yang paling besar umur? Semester 1 ini. Wih. Yang paling kecil. Unit. Ambil apa Mas? Hah? Ambil apa? Pertanian juga. Oh, Peter. apa ini? Peter Naan. Tak tahu Peter Pan apa. Yang paling kecil? Yang kedua MTS. MTS. Jogja. Itu yang depan yang suluk Cowok. Nomor 2 Cewek. eh? Terus Cewek cowok lagi. lagi. Oh cowok lagi. Kelas 1 MI. Oh. Berarti sendang. Kita kan rumah kita 2 kilo kan dari sini ya. Ah. Dari studio ini kan paling 2 kilo. MI sana. Ya, terus Oripan. kita berkecimpung di apa itu dunia pertanian ya dari dulu sampai saat ini masih dunia pertanian, dan kebetulan juga Pak Didi Ya. kita pernah jadi ketua klub sales itu. Oh jenengan Ya pernah. dipercaya sama teman-teman. yang nggak sadar yang ini, yang nggak sadar yang ini. Itu 10 tahun lagi. Aku sih 10 tahun ya. 10 tahun. Kalau jadi presiden 10 tahun ya enak ya. Kuwi diblondroke. 10 tahun kena apa itu? Kena COVID kemarin. Harusnya saya sudah berhenti 5 tahun. Bablas ya? Tambahin. Bablas, oh nggak ada pertemuan. Oh iya. Nggak ada pertemuan. Karena Aduh, social gimana? distancing itu ya. Mana sih? Sekarang kita lihat fenomena yang ada kan, kayak pemuda-pemuda ini ya yang notabene sekarang itu kan jarang banget yang mau bertani ya. Nah, Ya kan? gimana? Fenomena gitu. Mungkin Mas Nasib punya kiat-kiat tersendiri buat teman-teman Remuna biar menginspirasi mereka. Menggugah supaya gemar Ayo kita bertani gitu. gitu. Pertanian secara umum ya, pertanian, peternakan, perikanan itu sesuatu yang kita butuhkan sehari-hari. Primer. Ya kalau mengajinya Gus Bah, kita nggak punya apa nggak mati kan, tapi kita nggak makan 1 piring mati, nah itu pasti dibutuhkan. Pasti. Ya yang paling takut kan fluktuasi harga, fluktuasi harga itu bisa dilihat, fluktuasi harga bisa dipelajari juga. Jadi pas nggak parah di mana, cuma kita
satu tipe ya. Rumah kita kan satu tipe, wilayah kita. Oh, iya. Tak ada hujan. Ada Itu beratnya di situ. Jadi harusnya kita curi setat, kita kan nggak bisa. nggak bisa, Ya. harus nungguan. Harus nunggu hujan dulu. Iya. Itu yang bikin kadang bareng-bareng sama temen-temen panennya akhirnya kan cabai kena 10.000, kena Iya, 5.000 gitu. Tapi Karena ya bersamaan itu iya, Iya. sama dengan gunung-gunung karena kan Oh, itu nanti kan bisa kita akali lah. Ada sekarang tumbuh greenhouse itu Ya, yang di desa kami tumbuh greenhouse banyak, bisa nanti bisa diundang, mungkin bisa diundang podcast di sini. Itu ide yang bagus, termasuk ide podcast ini. Saya ajeng apresiasi. apresiasi yang ini. beliau ini Mas. Oh ya enggak ini. Ini kan sekarang era digital dan memang harus digital dan apa itu dunia pertanian yang kita bayangkan kan orang tua enggak. Ngaco lopo. Di yang saya lihat ya, Heeh. Sekup Jogja, Magelang, Temanggung itu anak muda semua yang kalau istilahnya petani YouTube. Oh, ya? Petani YouTube itu banyak sekali. Oh. Dan kita kalau dulu itu FM farmer meetingnya itu manual, kita undang Pak Didi, kita undang Mas Ya. Rahmat di masjid atau di tempatnya Pak Didi. Sekarang Zoom. Sudah Zoom. Enggak, YouTube Mas. pakai YouTube, pakai FB, pakai TikTok, pakai apa itu? Dalam genggaman berarti. Iya, Belajarnya gitu ya Pak? belajarnya. Itu termasuk promosinya. Oh, promosi juga. Jadi seperti Mas Rama itu sudah punya channel YouTube, channel atau yang Ya sudah. itu. Heeh. Jadi enaklah sekarang Ya. untuk belajar enak dan Lebih mudah ya. harga itu kebuka semua lah, harga cabai di Temanggung selisih ini sekarang 5.000, di Pak sana 10.000, saya bawa ke sana. Sekarang bahkan ada apa itu lelang ya, lelang cabai itu juga membantu banget. Grup Facebook. Ya grup Facebook ada, lelang manual ada. Oh. Sekarang mau tanya Mas Nasib. Sekarang posisi kegiatan sehari-hari Mas Nasib yang masih di pertanian itu Masih. apa itu boleh digambarkan? Buka toko kah? Buka. Enggak, kita tetap di jalur marketing. Oh gitu. Ya, jalur marketing. Jadi kita Penyuluhan. nggak ada toko di rumah, kita cuma di promosi, ada produk baru kita promosikan ke petani. Kalau kami, angkatan kami ya, itu pribadi saya sendiri dengan gagap teknologi itu kan ya kita Facebook tapi nggak diedit itu. Kalau Mas Rama, Mas Roy kan diedit bagus, kita nggak diedit, apa adanya posting itu kan sebenarnya kurang bagus. Tapi teman-teman yang sudah pinter IT kan Dikemas ya. dikemas itu bagus, ada Tampilannya ada menarik. tulisan yang berjalan goyang-goyang gitu kan. Kita nggak bisa buat itu, nggak bisa itu loh. Aku maklum. Aku ngerti. Jadi teman-teman apa yang anak muda ya, kita sudah mentok di sini ya. Anak muda seperti Mas Rama, Ya. Mas Adi. ya itu potensinya digali lagi dengan pasar 300 juta manusia Indonesia. Itu potensi yang besar sekali untuk Pertanian. di pertanian secara global, pertanian, peternakan, perikanan Oh iya. Karena sangat dibutuhkan ya. kita butuhkan. Memang Primer. Puasa aja maghrib tetap makan tuh. Iya. Iya. Malah mungkin puasa malah permintaan tinggi Iya. biasanya. Iya. ya memang itu Itu. memang konsumsi kita sehari-hari kok ya Mas ya. Brokoli iya. Sayuran bertenang. Sayuran. Ya pasti ada harga jatuh. Kita pelajari bareng-bareng lah. Jadi harus optimis lah untuk di pertanian. Untuk teman-teman Remuna mungkin kalau ada yang Minat ya. minat kita bisa panggil beliau besok di kumpulan Remuna buat memberikan penyuluhan tentang pertanian. Terus satu lagi Mas Roy, ini yang khusus yang lulusan pertanian ya.
ini perusahaan pertanian baik pestisida, benih, Iya. pupuk. Perkembangannya pesat. Jumlahnya itu banyak sekali. Kita kalau kumpulan ya Kedu Jogja itu 300 orang. Itu kalau satu orang mewakili satu perusahaan, berarti ada 300 perusahaan. Oh. Itu jadi Berarti pangsa pasar yang ya itu menjanjikan kalau ya. lulusan itu bisa keterima juga di perusahaan-perusahaan itu banyak lah. Itu Kalau ada yang mau membutuhkan membutuhkan pekerjaan. pekerjaan. Tapi harus tahan batin Pak Roy. Iya. Enggak kayak tape. Tapi di idak menyek ya itu. Dari atos sing Mbak Didi lho, atos Oh, tapi. ceblek. Nyemes saiki lho. Jadi idak kan tape, meleot itu. Tapi ya memang kondisi nasib waktu dulu ya Mas ya, suka dukanya kan jatuh bangun. Ya jatuh bangun. Kita Jangan melihat posisi sekarang. Mungkin suka dukanya waktu merintis itu gimana Mas? Nah, pernah dikomplain sama petani, mungkin diseneni petani. saya di Bali itu pernah Nah, gimana? waktu itu promosi apa ya? Padi. Bibit padi baru hibrida itu salah penafsiran apa itu Komposisi. bukan dari perusahaan apa itu tuntunan dari perusahaan ditafsirkan product knowledge. ditafsirkan di sana keliru jadi sebetulnya umur 70 hari masih dikasih urea jadi mana lagi harusnya masa generatif jadi masa vegetatif lagi. Itu kan dikomplain. Nah, itu wah satu subak ya karena satu kelompok satu subak itu. Oh, suka. Wah ngeri. Orang 100 lebih kok. Donggo kan apa jenenge iki? Calang apa? Salah. Ngeri itu pengalaman itu kan. Ya. Terus gimana penyelesaian itu? Ya kita kalau kita kan masih kelas bawah ya. Kita pokoknya kita laporkan ke atasan aja. Nggak berani memutuskan ya seperti itu. Mati sembelih. Yang lain Iki kok mana? tumbuh meneh. Yang lain Mungkin mobilisasi ke Kancane wis panen iki ge mulai. mobilisasi ke tujuan lahan mungkin yang susah apa gimana? Kalau Mas Roy, Mas Rama, Pak Didik pernah ke Bali kan? Pernah. Nah, Kintamani. Pernah. Kalau Kintamani kalau mau apa itu menuju ke kuburan Trunyan itu kan naik apa ya istilahnya ya perahu lah, naik perahu motong gini ya, motong danau batur kan. Nah, kita kan penyuluhan ya, penyuluhan itu kan muter gini, naik suprak gitu. Suprak yang 100 cc, yang 125, 100 cc itu. Naik muter gini, kan tidak turun jeret. Ini kalau yang mau wisata kan naik perahu ke sini ya. Kalau ke sini kan yang banyak hotel-hotelnya, air panas itu, air panas kita kan yang ke sini. Ini kalau ini kan nggak ada tebingnya ya, landai. Kalau yang ke sini kan saya ke Dusun Trunyan. Ke Dusun Trunyan itu selesai jam 12 malam. Itu bukannya nganu, sorry saya tak potong. Bukannya itu kuburan yang digetakin itu tuh? Iya. Yang kita kalau ke sana naik getek apa? Ya, naik perahu itu tak. Heeh. Kita ke sini ke Dusun Trunyan. Dusun Trunyanya. Jadi kalau jenengan tuh ke sini, kita jam 12 malam baru selesai FM-nya. Pulangnya saya nangis, takut. Dewi. Sendiri naik suprak gitu. Soalnya gini Pak di sana itu yang saya jadi jenazah itu cuma ditutupin kayu. Iya, terus sepanjang jalan kan pohon-pohonnya kan gede-gede disarungi kotak-kotak itu loh. Iya. Wah, ngeri ya. Wah, Tapi tetap lanjut. tetap lanjut mau tidur gimana? Kalau yang jenengan belok ke kiri kan banyak hotel. Iya. Kalau ke kanan kan Tebing-tebing. tebing ini. Budak ya. Tebing pula hutan. Jadi digeletakin gitu aja Pak Iya. tutupin kayu-kayu itu. Itu suka dukanya. Kalau yang di Pulau Kalau Jawa. di Pulau Jawa
komplain daya tumbuh. Wah, itu Apa itu? daya tumbuh. Daya tumbuh Jadi kalau kurang. daya cabai, daya tumbuhnya standar internasional 85% kan. Per 1000-nya harus tumbuh 850 minimal itu. Kalau kurang dari itu kan komplain. Itu ya. Itu kita menyelesaikan komplain itu kita nggak perlu nge-gym untuk menurunkan bobot tubuh. Stres dhewe ya. Stres dhewe. Limedune stres. Iya. Udah wis. Itu wis. Tapi itu juga pengaruh sama kultur tanahnya juga kan. Kultur Enggak. tanahnya. Kan apa itu? Ya mungkin ada faktor lain, tapi kan yang kita sering kunjungi kan petani-petani sudah bukan 1 minggu 2 minggu kan. Oh gitu. Iya, Wow, petani-petani sudah profesional. Iya. Jadi untuk ke daya tumbuh itu saya pikir kecil sekali, beliau-beliaunya ada kesalahan. Oh. Sekarang Mas Saif itu kan kayak gitunya ya, makanya yang sekarang pengalaman yang menyenangkan, Menyenangkan. terus Lucu, yang wis. kedua yang lucu. Menyenangkan ya. Nah, Nek bayaran. Bonus pasti ya, pasti ya. pasti. Kalau di Magelang itu enggak pernah kelaparan saya. Kok? Jadi saya kerasan Iya. saya. Kalau kunjungan ke petani kan Pasti makan yang itu. desa kan Iya. daharian Mas, munjurian Mas. Terus orang Magelang itu bagus-bagus, baik-baik. Kita komplit tuh ya, komplit medeng-medeng gitu. Kita sewani gitu, dikasih makan malah. Jadi cair ya. Jadi cair. Kita kenyang, masalah Selesai. sementara waktu selesai. Saya mame oke. Kita bapak bentuknya. Jadi orang Magelang bagus-bagus. Jadi Berarti kemana-mana makan itu pasti lah, gitu. Makan itu terjamin ya Mas. terjamin kalau di Magelang. Pokoknya mertamu mesti anu lah. Magelang ke Magelang Masalah- makanan sampai dia ke sana makanan udah Wah, istimewa orang sini istimewa. Kalau yang lucu Mas. Yang lucu. Kalau yang lucu gimana ya? Oh lucu kabeh bentina. Enjoy aja lah, enjoy aja. Kita kerasan di sini Ada keras. peristiwa lucu Mas. Apa kalau nggak lucu? Paling ya itu aja makan itu seneng rejepan. Ada rejepan itu. Ada idat rejepan ya. Kita kan nggak tahu kan. Nggak ada di Jawa Timur. Apa itu kita belum tahu. Tiap rumah kan kita makan. Makan sampai rumah masuk angin, sampai kos-kosan. Warga. Loh, kok suruh makan terus. Kuwi warga kok ompakan Mas. Oke, mungkin tadi sekilas tentang pekerjaannya Mas Nasib. Dengar-dengar ini juga Mas Nasib punya tim pingpong, Pak. Klub Mas. Boleh cerita sedikit. Kok bisa ke Itu pingpong? gimana Mas memang ceritanya? dari muda senang pingpong? Nah, Ya. Saya sama sekali nggak bisa pingpong. Itu catatan besarnya di situ. Saya nggak bisa pingpong sama sekali. Sampai sekarang. Sampai sekarang saya tetap kalah di tim saya. Terus. Jadi kami kan kenalan sama Pak Didi kan di badminton kan. Badminton. Terus saya menikah. Menikah dan kebetulan keluarga besar istri kan ternyata keluarga pingpong. Oh gitu. Ya. Atlet. Atlet Pingpong. terus kok kita nggak tertarik sebenarnya, nggak asik lah, asik badminton ya Pak Didi ya. Iya, Waktu itu terus ternyata kita overback, terus kegendutan. overback loh. Oh, iya. Overback Ojo loh. sing gris Di sithik podcast. Manut ya. Terus ada dua kejadian yang kita prihatin. Pertama ketika kita ada turnamen di kampung termasuk di Pak Didi itu kan ada yang kolab pertama Meninggal. ya, di lapangan. Terus teman akrab kami di IPB. IPB sama- akrab itu guys, Iya. satu bantal lah di Lampu Tujang. Nah itu
itu juga collab. Akhirnya kita sudah nggak layak lah. Akhirnya saya gantung raket, Pak Didi masih terus. Bentar lagi ya. Gantungnya maksudnya gantungnya bentar lagi. Gantung raket ya. Akhirnya terus apa ini? Masa nggak olahraga sama sekali kan? Udah harus nggak layak lah kayak terus akhirnya terus Ben mas sebelum dilanjut mungkin badminton nih. Menang telak ngomong. jadi musuh bebuyutan. Udah neng lapangan lah aku ngurung gitu mas. Poyo-poyoan. Jadi kita kan bingung akhirnya. Terus kita pernah ada apa itu usaha atau bibitan siap tanam itu yang pakai UV. Nah itu ada satu pojok yang bahasa Jawa sompok. Sompok. Ya. Sompok. Meleot lah. Harus Serap sinar mataharinya kurang. Sompok itu. Kita buat untuk pingpong. Waktu itu 2 meja juga. Itu tetap nggak tertarik, nggak kurang asik lah. Bagi kita kurang asik. Tetap keringetan badminton ya Pak. Oh iya. Itu kurang. Tadi kan apa itu? Pingpong. Kita punya Keluarga besar. keluarga besar, kita punya usaha pembibitan siap tanam itu loh. Benar. Nah itu ada pojok lahan yang kita sewa itu sompok. Bacanya sompok ya. Yang nggak kena sinar matahari itu kan kalau untuk usaha pembibitan kan Kurang ya. kurang bagus. Sering keserang penyakit, pertumbuhannya jelek gitu. Kita buat space itu kita buat pingpong. Jadi beralaskan tanah, Waktu itu masih terus atap cuma UV. Jadi Kalau hujan nggak kehujanan sebenarnya, cuman kepanasan. cuma panas banget. Itu kalau yang bagus MDF itu melengkung gitu. Tapi nggak apa daripada nggak ada gitu. Ngulet lah ya. Ngulet itu melengkung tuh. Mejanya ya Pak. Mejanya. Powongnya. jadi melar kamu. Jadi kita awal di situ. Nah, terus akhirnya kita memproduksi banyak atlet. Oh di situ. Ada Melahirkan atlet. Yang Kayak latih keponakan. dari juga. Iya. Keponakan lah. Yang latih. Waktu Mendatangkan. itu teman-teman dari kota. Oh yang latih datangkan dari kota. Dari kota. Itu nyon sewu biayanya berapa itu nih? Dulu Pertemuan. beda. Dulu sekarang malah beda. Kalau sekarang. Sekarang lah itu teruskan ya. Nah, itu kita ada rezeki. Kita bangun Yang restoratif ya. representatif ada itu 2019 Covid. belum. Sebelum Covid. 2018 akhir kita sudah bangun ya. Kalau nggak salah sekitar Januari 2019 itu bisa difungsikan. Lahannya Lumayan lah ya. 120 meter persegi lah. Di sana 10, sini 12. Oh itu ya. Ya sampai rumah pas itu Pak. Rumah pas. Lah ternyata kita diuji atau digapakan ya sama Tuhan itu. Iya kayak badai itu. Itu awal Covid kan April kan 2020 kita lockdown itu kita barusan ingat benar hari Minggu kita barusan nyemprot dulu Pak. Nyemprot Mas ya. Itu kita sholat duhur istirahat sudah selesai kan, ada hujan angin puting beliung itu hancur, Kesampah. rubuh total. Total itu sudah setahun ya, sudah kita habis lah, sudah habis. Tapi rumah aman, tetangga-tetangga ya juga ada banyak yang rubuh. Apa itu gudang tembakau, terus Balai Desa Wonokerto itu kan hancur itu. Itu satu deret dengan kita lah. 2020
April kan kita lockdown, kerjaan nggak ada, jobless lah kita. Jobless jadi ya cuma jadi pengusaha ting saya. Tinggal-tinggu. Di pengusaha ting, bertahan hidup aja di COVID itu kan sudah alhamdulillah banget. Terus merangkak lagi. Belum, itu udah akhir 2023 kita ada rezeki. Rezeki yang besar banget bagi kita ya. Lahan kita disewa oleh Tower BTTS itu. BTS. BTS. Itu rezeki bagi kita gede banget loh. Terus kita dari situ membangun ulang, tapi desainnya sama. Membangun ulang yang dulu sampingnya cuma seng gedek, kita pakai hebel jadi lebih kuat. Terus langkahnya kita lebih karena ada duit lah, ada rezeki itu ya, ada rezeki itu. Terus dibantu dari teman-teman kita buat proposal ke sana kemari ya. Menggadaikan harga diri. Jadi kita dari situ kalau akhirnya 2024 di awal 2024 itu kita sudah mulai atap sudah, kanan kiri sudah, proper ya. Ya pokoknya tapi kan kita kapasitas dua meja ya. Itu hancur semua. Kena ini apa itu tiangnya yang pas kayak nganu runtuh. Kita dari nol lagi kita. Dari nol lagi. Akhirnya kita ya biasalah jualan proposal ke sana kemari. Bangun mejanya itu. Iya, bangun meja gitu yes. Ya dengan suka duka seperti itulah guys. Akhirnya kalau falsafah Jawa ya kita mugemi itu falsafah Jawa. Kalau kerajaan sudah hancur itu nggak boleh pakai nama itu lagi kan. Harus ganti. Kita waktu itu jenang namanya apa? Boleh tahu kalau boleh tahu. Kita pakai nama manajemen teman itu. Di kota itu kita pakai manajemen teman kan. Kita belum memanage karena saya belum tertarik juga di pingpong totalitas ke situ ya. Itu kita manajemennya masih ngikuti teman toh. Gitu. Kalau filsafat Jawa kan gitu. Makanya setelah Singosari nggak ada Singosari di 2 nggak ada kan, langsung Majapahit kan. Nah itu kita pakai apa ngelamun aja. Wah itu ada tower ini, PTM tower yang menjulang tinggi. Kita filosofinya seperti itu, menjulang tinggi. Gitu. Kita akhirnya selamatan Bucengan ya. Kita resmikan dengan nama PTM Tower. Klubnya pingpong iya, Pak. klubnya pingpong PTM Tower. Namanya PTM Tower. PTM itu apa? Persatuan Tenis Meja. Tower itu. Tower. Koripan. Itu di situ mau bagaimana konsepnya kita? Konsepnya itu mau dikemanakan kita? Apakah cuma hobi? Siap. Atau cuma jadi atlet, kita cetak jadi atlet, atau bagaimana? Kita uang pas-pasan. Mau dibawa ke arah kemana? Kemana kita itu? Atau cuma seneng-seneng mengkolek hobi-hobi aja? Sudah. Kalau mengkolek hobi, ya udah selesai. Gitu. Tapi dengan dana yang kita keluarkan sekian puluh juta, sayang sekali kan kita. Konsep dalam pikiran saya sayang sekali. Kita cuma ngerangkum hobi, ayo main tanpa konsep kan itu. Akhirnya dari arahnya itu, belum ya. Ya kita ngumpulkan kakak-kakak ya. Karena istri saya juga ragil. Bungsu, jadi kita kumpulkan kakak-kakak. Bungsu ya. Iya, jadi
dikumpulkan. Ada pandangan pelatih enggak? Gitu loh. Kita tanya itu dulu. Kita ngelamar pelatih si A, si B, si C, berapa pelatih kan. Wah, akhirnya saya ketemu pelatih ini dari Muntilan, Pak Andri Kiswantoro ini. Wah, padahal sudah penuh. Jadwal beliau sudah penuh. Padat ya. Padat. Kita yo, Pak, minta tolonglah. Masa kita sudah bangun fisik sekian puluh juta kok secara softwarenya nggak ada kan, kasihan juga toh. Iya. Akhirnya beliaunya Bersedia. menyempilkan beberapa waktu untuk kita. Jadi mulai dari nol semua. Kita ulang tahun Bujengan itu selamatan 8 Februari. Jadi kita 2024. 2024. 8 Februari. 8 Februari. Jadi kita tetapkan itu sebagai Berdirinya. PTM Tower 8 Februari 2024. Jadi nanti 8 Februari 2026 kita genap 2 tahun. Nah, sesuk bulan dulu. 8 Februari. Besok kita main sana. Terus Masuk lali. Kurang ngerti kelagean. Itu nganu batasan usia ya. nah kita pokoknya karena awal kita kan nggak ada konsep ya. Oh gitu. Terus ngalir aja lah. Pokoknya yang karena kita keluarga besar jadi secara suplai anak kan banyak. Oh iya. Keluarga besar kan minimal ponakan-ponakan itu kita Didik ya. didik. Bina ya? Jadi kita bina dulu lah. Ponakan anak kita bina dulu. Meskipun agak telat karena kita sudah mundur 3 tahun ini bagi kami itu satu generasi hilang. Ya. Covid itu ya. Ya 3 tahun itu kita satu generasi hilang. Jadi dari 2019 yang PTM Tower awal tapi bukan manajemen kita itu ke 2024 itu kan harusnya kita bisa mencetak beberapa atlet. Kita di situ missing link lah masih. Jadi di situ nggak apa-apa lah. Jadi yang di situ sudah kelas 6 SD itu agak terlambat. Sebenarnya sudah 6 SD itu agak terlambat. Tapi nggak apa-apa daripada tidak ada. Sorry Pak. Ya. Nah itu nek memulai itu usia berapa Pak biasanya? Idealnya jenengan. Idealnya kelas 3 3 SD. karena sudah bisa komunikasi. Oh, mudeng karepe gitu. Mungkin karepe pelatih. Kalau kelas 1 kelas 2 itu Masih kecil. elok bawang dulu aja. Bione masih ya. Kelas 3 ya. Kelas 3 itu bagus itu. Buat perkembangan semua ya. Sekarang anak didiknya ada berapa Mas Nasib? Sekitar 15. 15. Itu dari keluarga semua atau dari luar? Enggak, kita sudah mulai dari luar. Jadi kita bisa bermusik Pak Rek. Boleh, silakan. Terima kasih. Jadi untuk para pemirsa, orang tua yang pengen menyekolahkan putra putrinya untuk pingpong, kita PTM Tower membuka kelas. Jadi kita ada kelas profesional, ada pelatih profesional yang bersertifikat, tempat kurang lebih ya dibilang untuk ukuran wetan kali lumayan lah. Kita kan wetan kali kan. Wetan kali ya lumayan lah. 2 meja. Jadi kita ada pelatih profesional dengan fasilitas yang sedikit demi sedikit kita lengkapi. Itu kita bisa menampung putra putri bapak ibu untuk berlatih pingpong. Jadi bisa hubungi kami, nomor HP tertera di sini nanti. ya terserah di sini 081 328 329 161 Atas nama? atas nama Nasi Burizal. Lokasi di Koripan. Nah, lokasi di Gor Pingpong Tower Koripan. Juga pada. Syaratnya Syaratnya mau aja dulu. mau dulu. Mau aja dulu. Kelompok usianya mulai dari Kalau bisa sedini mungkin. sedini Kelas mungkin 1, dari- kelas 2, kelas Oke. 3 gitu. Nanti loli Mas. Ya. Bisa. Jadwalnya Jadwalnya. hari Selasa
Kamis, Sabtu, Sabtu. itu jam 3 sore 3 sore. sampai jam setengah 6. Hmm. Kalau hari Minggu jam 9 pagi Hmm. sampai jam 12. Itu dengan biaya Hmm. 175.000 Per bulan. per bulan. Jadi anggap aja satu kali datang 10.000 kan. Itu seminggu berapa? Bertiga kali pertemuan. Empat kali. 4 kali pertemuan. Dari mulai jam 3 ya. Jam 3 Selesai sampai jam setengah 6 maghrib itu. monggo buat Bapak Ibu yang kagungan putra yang mau dibina untuk Jadi atlet pingpong profesional. Profesional ya. bisa merapat di PTM Tower. PTM Tower Nah, yang bertempat di dia owner. Gor Pingpong Tower. Nah, Jadi di Google Map Gor Pingpong Tower Oh, sudah ada. ada Mas ada di map itu. di Google Map ya. Muncul? Ya, ya kita nganu toh. Ini gini. Jadi gini, Pak Didi, pemirsa sekalian. Lokasi kita memang di desa. Iya. Memang di desa. Etan kali. Hmm. Etan kali elo ya, Pak ya. Nah, tapi kita ada harapan besar sekali bersaing dengan teman-teman yang di kota, yang di Jogja, yang di mana tempat. Iya. Karena saya berprinsip think global, act locally. Jadi kita bikin komedi, wah kita pengen seperti Mimpi besarnya. ya pengen bisa PTM Sukun, nah gitu, seperti PTM Sukun, tapi act locally. Ya yang dibina anak-anak kampung nggak apa-apa. Oh iya. Mulia sekali. Sampai Ya, jangan dengan ngomong gitu lah, nggak enak. sampai dengan hari ini prestasinya yang sudah diraih pernah mengirimkan delegasi ke turnamen-turnamen. Sebelumnya gini, itu kembali ke biaya. 175 itu apabila Bapak Ibu putra putrinya berkemauan besar, tapi biaya di situ kurang menjangkau, bisa dinegokan. Oh gitu. Jadi kita fleksibel lah, Pak. Kita tahu market kita di desa. Jadi ya ada yang SKTM kita diskon. Ya, pokoknya anak-anak semangat dulu. Jangan mengubur mimpi. Anak itu konsep kita seperti itu. Separuh duit, separuh beras iso. Iya. Gedang barang. Gedang. Cucu gedang mau ya Mas. Jadi jangan mengubur mimpi anak-anak. Silakan datang dulu gitu. Silakan datang dulu. Datang dulu. Datang dulu. Bahkan untuk awal-awal jangan bayar dulu. Jangan bayar dulu. Dia adaptasi, wah seneng juga. Sudah mau tertawa tertiwi, anak-anak ya sudah. Itu sudah. Anu Mas, prestasinya Mas, Pernah prestasi delegasi turnamen apakah? pernah Kita kembali ke Pernah mengikuti. awal ya. Nah, 2024 itu nanti bisa dilihat di IG kami ya. Tower Pingpong. Nah, Tower Pingpong itu perjalanan kita posting terus ya. Dari situ, dari awal yang pegang bet aja keliru, mukul keliru, kita alhamdulillah tahun pertama Pak, bukan tahun kedua, ini sudah tahun kedua. Tahun pertama kita sudah untuk di kawasan Magelang sudah podium. Wih. Maksudnya podium itu 1, 2, 3. Wih. Itu bisa podium. Jadi tahun baru menginjak tahun kedua, 1,5 tahun. Jadi menuju ke hari ini itu pernah juara 1 tingkat apa? tingkat kabupaten. Wih. Maksudnya Untuk single double. single. Kelompok Jadi, umur. Kelompok umur. Kalau umur 50 kita enggak anu ya. Nanti setelah ini kita bahas hobi. Bingung lagi ya. Iya. Orasi sidik nangis gitu. Ngopi-ngopi Apa itu? Apa itu? boros dari kopi ini. Jadi untuk Porsema kan olahraga marit, kita pernah juara 1, 2 untuk putra putri SD, SMP, SMA. Jadi podium lah, kita podium. Popda kita juga Pernah podium. ngirimkan Popda wajib ini Oh. untuk Kabupaten Magelang
tanggal 9 Februari kita sudah mulai persiapan. Oh, ini seleksi popda Berarti lagi ya. besok Ya. 8 9 Februari itu kan milad. Milad. Ya, 9. tanggal 9-nya kita Kirim. tanding. Nanti Wah, Kirim langsung di anu. tingkat popda. Oh, ini lagi seleksi Pekan berarti nih hari olahraga ini. daerah. daerah Kabupaten. Magelang. Oh. Itu termasuk salah satunya kan mempertandingkan cabur tenis meja. Mas, itu kalau popda itu atas nama klub, atas nama sekolah. Kalau popda atas nama sekolah, Sekolah. Oh. tapi untuk pelatihannya tetap di kita. Oh. Jadi ada ada bantuan biaya dari sekolah. Nah, ini untuk kayak dititipkan. dididik ya. Ya, titipkan Kayak di di training karantina center ya. ya. Oh. Training camp lah ya. Training camp di situ. Sekarang tanya-tanya panjenengan mireng-mireng di apa Mas? Klub kalau kabupaten itu pengurusannya apa namanya? PTMSI Kabupaten Magelang. PTMSI panjenengan duduk di struktur apa terus selaku apa gitu Mas? Kalau saya di PTM Tower, saya sebagai CEO yang menyamar. Menyamar. Kalau di PTMSI Kabupaten Magelang, PTMSI apa Mas? Persatu. dan tenis meja seluruh Indonesia itu Seluruh Indonesia badan Kabang, resmi Magelang. Kabupaten Magelang. Nah itu kami sementara ini bertugas sebagai ketua harian. Berarti malah yang mobile kamu. Ya pokoknya kerja bareng-bareng aja. Oh gitu. Kolektif lah ya. Ya kolektif. Jadi teman-teman ketuanya kan di Mertoidan, Pahlawan gitu. Kita ketua harian. Berarti sering rapat-rapat pembinaan usia dini juga. Sering kalau pembinaan usaha dini, Kunjungan-kunjungan ke klub itu ya. sering kalau kita Kompetisi juga ya. ya rapat sebulan sekali. Pertemuan. Kalau atlet tenis meja Magelang itu ada nggak sih yang nasional? Saya kok buta tuh ya. Yang nasional Mungkin dulu ada Mas kita. Mungkin saya agak buta gitu. Ada nggak kira-kira? kalau saya belum tahu ya. Belum tahu ya. Iya, belum tahu. Soalnya kan kalau apa namanya bola voli ada Doni. Ya. Terus kalau sepak bola ada siapa? Kita menuju ke situ. Oh, kita menuju ke sedikit besarnya. Oh. Kita menuju ke situ. Kita dari PTMSI teman-teman membenahi PTM kelompok umur. Ya, kelompok itu penting. Ya. penting. Kelompok umur yang biasanya umur 12, 15 sama 18 kan. Oh, Itu iya. yang kita bina terus. Yang perbanyak itu. Semakin banyak PTM, semakin banyak potensi yang kita munculkan. Masalahnya ini menjadi rahasia umum ya di Indonesia itu olahraga seluruh cabang itu kalau kelompok umur itu kita hebat. Bahkan sampai di luar negeri kita hebat. Ya. Tapi ketika menjelang setelah suratin hilang dah. itu rahasia umum kita loh. Bener yang senang olahraga pasti Iya, pasti tahu. sepak bola pasti. sepak bola, voli segala macam iya. Harapan kita makanya atlet itu selain teknis juga attitude yang Nah, itu dia. kita Bina. pantau terus, bina terus. Alhamdulillah bisa ngomong attitude Mas. Soalnya kalau atlet itu udah kena uang, Iya. biasanya selesai udah prestasinya. Bener gak? Bener, Nah. bener. Alhamdulillah lah. Jadi apa itu? Itu yang untuk kelompok umur ya. Kelompok umur. Kita juga Ngomong-ngomongin dia. oh iya, kalau mau ada ini. Ntar gampang dikit ya. Masalah gini, saya juga basically olahraga juga. Ya, Dulu. poli, pasti. Enggak. Sepak bola dulu. Itu udah jadi rahasia umum kalau memang itu ada gitu. Dan itu gak bakal didit. Oh, yang di sana juga pasti ngomongnya sama. Prestasi berarti udah aneh. Sudah di Kabupaten Magelang sudah. Sudah. Alhamdulillah. Keren. Kalau kepengurusan PTN Tower ada berapa orang Mas yang di Koripan? Saya ngomong di arah daftar mesti. Jangan, Mas. Hebat ini. Ono kene wae diusir kok. Jadi PTM Tower sementara ini ya standar lah, ketua CEO, Sekretaris, sekretaris bendahara, binpres,
Apa gitu? Bina Prestasi, Prestasi. Humas. Pelatih. Mas Wahid apa Mas Wahid? Mas Wakit itu dia bagian GOR, Mas Iwan? dia Binpres dia. Oh, Bina Prestasi dia. Mas, istrinya tuh jago Iya, pingpong. pasti, Saya iya. sama dia rantuk limo. Temenan, jago istrinya. Coba besok aku tak kawan-kawan tak main Terus sana. kita juga tadi kan kalau umur, Mas Roy, kita juga memfasilitasi yang penghobi. Oh. Olahraga aja. Oh, yang kita ini. Ya, Lansia. ya. Beliau. Iya. Macet tak ya, Mas. Kita juga 50. penghobi yang katakan tidak target operasi, tidak prestasi tapi Senang, hobi, senang. sehat. Ya. Itu kita jadwalnya hari Rabu Rabu. pada zuhur sama hari Jumat pada sholat Jumat. Itu Ah, berapa Minggu jam? pagi itu Minggu pagi jam 6 sampai jam 9 setelah Ada pelatih juga kah? enggak Cuma kita main kita Fun diskusi game. ya diskusi Iya. kita untuk yang senior sekitar 15 sampai 20 orang. Oh, gitu. Tapi kan hadirnya kan enggak full kan, paling 10 orang. saya pernah Sampai sana 15. Mas. Oh iya. Latihan Minggu pagi. Sama Di beliau. situ kita banyak yang pinter-pinter kan. Itu yang pinter itu nularkan yang belajar kayak saya ini. Kita sebenarnya kita itu Sharing lah, ya. Kita ceritakan Mas. Mengapa saya sekarang kok terjun di pingpong? Sebenarnya saya setelah pelatihnya itu ngelatih, itu kan kita ada tribun. Ada tribun. Oh ya tadi itu. Ya, ada tribun lah, dia bangku, kursi, gitu kan ya. Sama melihat anak-anak berlatih, kita ngopi. Kita ngopi, terus lihat perkembangan. Itu aja. Saya nggak pernah pegang bat. Oh. Itu Dari melihat ya. dari melihat pelatihnya bilang gini, daripada ngopi tok, mbok ya Kemeringan. nah itu dari situ oke lah kita pegang bat itu pegang bat dilatih 1-2 itu termasuk sama Wahid itu dari ngopi aja kita ngopi ya sama teriak-teriak gitu aja. Kita CEO yang menyamar kan bisa teriak Iya. nggak bisa tapi bisa nyalakan Oh. gitu. Jadi disitulah loh kok juga nyaman enak kok kelihatan juga oh akhirnya kita belajar dan ini ya bagi orang tua dan penghobi yang pengen maju terus itu harus upgrade Upgrade gimana? upgrade ini bednya Oh, bednya. ya jadi mungkin dari murah dari 100.000 nanti 500.000 3 nanti juta. 3 juta 5 juta Mas, bed paling ada juga yang Ada, paling Pak. berapa? yang di kita ada anak didik yang bednya 7 juta kayunya aja Oh kayunya belum Kayunya. lapisannya karet. belum lah karet itu satu sisi 1,3 satu sisinya 700 Itu yang bundul-bundul itu loh yang. itu kita harus upgrade terus Oh, iya toh, Pak. iya Oh, itu yang terima apa melintir-melintir yang bundul-bundul. Setahu saya loh, setahu saya. jadi teman-teman yang pengen sehat ya niatnya sehat aja lah sehat silaturahmi ada itu silakan datang ke Boleh kapan-kapan kita main sana. Berpindah. Tapi aku kayaknya main sana sama anak saya deh. Mau ngenalin ya maksudnya umur berapa Mas? 5 tahun baru. Bagus itu Baru 5 tahun. Baru TK. Baru TK tapi ya kayak gitu seperti saya dulu. Saya besar di lingkungan sepak bola. Kakek saya kiper Persijatim. Jadi tiap hari lihatnya kakek saya latihan di Bea Cukai. Secara nggak langsung seneng. Ikut nganu Kecemplung akhirnya. Iya. Kecemplung. Kulino nontonnya, Pak. Iya. kita alhamdulillah 2 tahun ini kita berjalan lah on the track on the track ya. kita tinggal ngegas saja
yang untuk ngegas ini yang belum punya waktu sini. Monggo nek masalah investasi sama beliau. Iya. Ya, jadi Ora kuali iki. Kayaknya ada lahan sawit beliaunya. iya. Di Lampung kemarin. Kemarin kan agak lama tuh itu mecahnya nunggu notarisnya itu. Wih, uwe. Closing statement Pak Didi Ya? dari beliau, yuk. Mungkin Mas Nasib. Closing statement untuk teman kita. Mungkin Kali sebelum ini. ke closing statement, Mas, saya mau tanya ya. Dari panjenengan berkarir bukan berkarir istilahnya kiprah dalam pekerjaan maupun belajar terus sampai sekarang peran orang tua pasti ada ya. Pasti itu belum. Nah, itu Bapak Ibu apa Sudah, background? petani, Ibu ibu rumah tangga. ibu rumah tangga. Sejauh mana peran orang tua membentuk Mas Nasib sampai sekarang? Nah, itu Orang tua tidak bisa diungkapkan ya. Nah, gimana Mas? Orang beliaunya ini besar sekali, mulai disiplin, kedisiplinan. Kalau dulu mungkin tidak suruh lari-lari, tapi kita karena keluarga petani ya, Mas Rama, kita suruh ngulur jagung, tanam jagung itu, tanam jagung, petik jagung, ngokrok. Oh iya. Itu di situ kita terbentuk dan alhamdulillah 7 dari 7 bersaudara kita akrab dan rukun. Jadi kemampuan saya sampai kuliah itu juga sebagian besar dan itu juga ada peran dari orang tua. Kalau orang tua pasti ya dari kakak-kakak. Oh gitu. Jadi kita estafet Pak. Oh gitu ya, saling bantu membantu. Saling Ya. bantu sampai sekarang. Oh, Jadi alhamdulillah. kita masih jadi kekuatan itu di situ. Oh solid ya. Mas. Solid. Persatuan. Persatuan. Sering masih komunikasi. Sering. Sering ke sini enggak? Atau Kemarin- jenang sering ke sana? Waktu libur tahun baru kemarin beli-belinya ke sini. Main ke sini. Oh berarti pantesan Mas dia backgroundnya memang dari tani. Iya. Memang juru senang dari tani ngambil kuliahnya Pertanian. juga pertanian Dan juga. kebetulan aja. Berarti langsung linear ya Mas. Pertanian terus ya. Kebetulan aja gitu. Alhamdulillah. Nah, sekarang peran istri Mas. Orang istri ya jelas adalah kalau ruwet di rumah tangga pasti kerjaan jadi ruwet ya Mas ya. Itu termasuk keluarga besar istri pingpong akhirnya kita Ya. berlabuh di pingpong sampai kita punya jabatan ya. Saya bilang jabatan yang bagi orang luar, bagi saya pendatang dengan ketua harian PNS itu bagi saya sudah Luar tersanjung luar biasa. Oh, supportnya ya. Ya. Memang dasarnya memang senang olahraga. Olahraga dan kita kalau kita cuma nyentuh aja di manajemen aja. Nyentuh di manajemen. Poles-poles dikit-dikit ya. Terus di manajemen karena kelemahan kita sudah ditutup teman-teman, saya juga menutup kelemahan dari teman-teman. Jadi yang kita manajemen aja. Jadi basic kita marketing, barang jelek bisa jadi. Baru kita Jadi komplain. BTM Towering mungkin ya mungkin gaungnya lebih besar daripada kenyataannya gitu. Memang harus begitu Mas. Kita berawal dari mimpi itu Mas. Mergane ketuane onere kuwi sales wiwa. Lah urung dikomplain ya. Tapi Mas, istri masih sadar kok belum sadar? Itu semoga nggak sadar. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman anak-anak muda Remuna buat mereka lebih semangat lagi, closing statement dari jenengan. Mungkin Remuna mungkin garis besar mungkin makronya penonton yang di sana Mas. Di sini. Yang di Penonton luar sana. kita. Penonton Indonesia. podcast kita. Jadi gini Mas Roy dan teman-teman semuanya, upgrade diri itu wajib. Sekarang era digital lebih gampang ya. Kalau dulu kita waktu sekolah baru beli buku yang mahal baru bisa baca. Ya. Oh iya. Sekarang teman-teman sudah difasilitasi oleh teknologi apa itu digital, Iya. membaca
apa-apa Bisa. bisa. Bahkan jangan lupa sejarah itu kan cuma berulang. Jadi saya sarankan pada teman-teman pemuda untuk baca autobiografi orang-orang besar, Yes. Oh, sukses story Mas ya. sukses story orang-orang besar. Oh, siapa? Soekarno, Hatta, Wah, banyak sekali. itu. Terus banyak pahlawan kita itu. Insya Allah saya sudah baca itu. Di situ yang kedua adalah boleh kita di kampung, tapi otak kita harus Di Eropa. kota. think global, Global. act locally. Gitu. Wah. Jadi terus yang ketiga adalah mumpung masih muda, jangan berorientasi pada duit. Jadi teman-teman berkiprah aja dulu, nanti duit nyusul. Kalau orang Jawa kan Benar. jeneng nggawa jenang. Nah itu. Nanti kita berkiprah aja. Mungkin podcast ini kan belum ada iklannya ya, belum ada iklannya. Wah, Tapi ini walau alam ini. ini belum ada iklannya. Kita niatnya juga siar pertama. Ya itu. Wes juga. Kalau yang lain Nawainya lain-lain, itu ya. Sama PTN Tower sampai sekarang mungkin teman-teman bilang wah nasib kaya, orang bayar. Enggak, untuk operasional maintenance aja kurang. Iya. Karena hobi seneng aja. Karena hobi seneng, kita punya Punya cita-cita. punya cita-cita. Jadi kita teman-teman pemuda jangan berorientasi pada duit, ngalir aja dulu. Orang Jawa bilang jeneng Gawe gawa jenang, jeneng gawa jenang. jeneng gawe jenang. Ya itu. dalam Mas makna. Oh. Oke. Kita tidak percuma Mas menghadirkan Ya, narasumber sangat-sangat kali ini. bagi saya sangat-sangat menginspirasi. Yang saya tarik dari beliau ini jadi jangan pernah kita menghitung berapa kali kita jatuh, tapi yang perlu kita hitung adalah berapa kali kita mampu bangun. Siap. Bangkit ya. Saya Roy. Saya Didi. Saya Rama. Saya Nasib. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.